Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk membuat causal loop diagram, kita membutuhkan dua hal. Pertama, informasi, dan kedua, logika. Kalau informasi jelas ya, dari contoh yang pernah diberikan pada video sebelumnya tentang food security, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa harga beras naik bukan hanya karena produksi dalam negeri kurang atau pasokan impor berkurang. Ada banyak faktor yang menyebabkan food insecurity. Mulai dari kurangnya produksi dalam negeri, ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor, rezim pasar bebas, aturan ekspor-impor produk pertanian global atau Agreement of Agriculture. Ini adalah perjanjian di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO ya. Kemudian juga terkait juga dengan bagaimana korporasi transnasional melakukan upaya monopoli dan seterusnya. Nah, kemudian selain informasi, kita juga butuh logika. Logika akan membuat kita mampu menemukan variabel-variabel yang saling terkait di dalam sebuah sistem. Nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu apa saja sumber informasi dalam berpikir sistem dan dinamika sistem ini. Yang pertama itu mental database, yang kedua written or textual database, yang ketiga numerical database. Ini dari Forrester tahun 94. Yang pertama itu mental database. Apa itu? Mental database adalah pengetahuan yang berada di dalam benak stakeholder atau pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam sebuah fenomena. Dan mental database ini adalah representasi dari realitas yang dipahami, diyakini, dipercayai oleh stakeholder atau juga kejadian-kejadian yang diprediksi olehnya. Mental database ini disampaikan melalui komunikasi. Artinya untuk mendapatkan informasi dari stakeholder, kita perlu melakukan wawancara, focus group discussion, observasi, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian written database, yaitu basis data tertulis adalah informasi dalam bentuk teks atau video atau gambar atau rekaman audio. Di sini kita bisa menggunakan bantuan software seperti NVivo atau Atlas TI. Kemudian yang ketiga itu numerical database atau basis data numerik adalah informasi dalam angka, misalnya statistik atau big data. Ini Anda bisa rujuk ke karya Ibrahim, Daniel, Kadir, dan Kamaludin tahun 2021. Penelitian kualitatif yang biasa dilakukan oleh mahasiswa HI atau para penstudi HI itu sebenarnya ya seperti ini ya kan, kita mewawancarai informan, kemudian kita cari informasi atau data-data dari teks, dari media massa, dari dokumen resmi, terus kita juga mempelajari rekaman pidato-pidato para pejabat tinggi atau presiden dan lain-lain ya. Kita juga memanfaatkan data statistik dan juga big data. Cuma kalau kita tidak menggunakan basis berpikir sistem ini, semua informasi atau data yang kita dapatkan itu tidak kita buatkan causal loop diagramnya. Kita selama ini ya para penstudi HI itu umumnya hanya menjelaskan temuan data, dipaparkan secara deskriptif, dan terkadang itu juga hanya parsial atau sebagian-sebagian saja. Nah, dalam membuat CLD, selain perlu ada informasi atau data, juga perlu logika untuk bisa menangkap hubungan kausalitas antar variabel atau menemukan variabel yang seharusnya perlu dimunculkan di CLD. Misalnya seperti ini CLD yang sangat sederhana ya. Kelahiran akan menyebabkan populasi bertambah. Dan sebaliknya, semakin besar populasi, semakin tinggi pula angka kelahiran di tengah populasi tersebut, ya kan? Nah, ini sebenarnya kan sesuatu yang logis, aksiomatis. Jadi, kalau bayi lahir di sebuah kawasan, ya pastilah populasi di kawasan itu bertambah. Semakin besar volume air di toren, maka kalau dialirkan ke bak mandi, maka volume air di bak mandi juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau volume air di bak mandi itu semakin bertambah karena tadi ditambah terus dari toren, berarti volume air di toren juga akan berkurang. Nah, ini untuk bisa menemukan hubungannya, ini semakin bertambahkah, semakin berkurangkah, itu kan kita pakai logika kita. Ya, kita tidak perlu pula ngitung-ngitung dulu atau cari-cari data dulu. Ini kita bisa menemukannya melalui logika.
Nah, artinya apa? Artinya logika itu penting ya, dan kita supaya bisa berpikir logis itu ya perlu belajar. Anda bisa baca buku mengenai misalnya dasar-dasar logika, tapi yang paling penting kita kuasai itu adalah logika dasar kausalitas. Nah, simak penjelasannya di video selanjutnya, yaitu syarat membuat CLD informasi dan logika yang bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.